Keluar dulu. Kami ini kemarin di JKP saya kan menerima materi tentang dari situ kita untuk mengajar siswa proses belajar di kelas sebenarnya dilengkapi dengan modul pembelajaran siswa. Lalu yang kepada siswa itu tentunya harus memenuhi kebutuhan minatnya, kemudian strategi belajarnya, gaya belajarnya. Jadi di situ ada Untuk dari situ nanti kira-kira Pak Mufid menggunakan model pembelajarannya apa? Kemungkinan kalau melihat kemampuan anak-anak saya kemungkinan metode PJT project nanti anak-anak akan saya bentuk kelompok. Nah, di dalam kelompok itu sendiri mereka akan membentuk tugas. Jadi setiap anak nanti dalam kelompok akan mendapatkan job. Nanti ada yang sebagai penyaji, ada yang bertugas untuk mendokumentasi karena kebetulan menyesuaikan materinya kan project. Nah, kan mereka mendokumentasi, iya betul, video mulai dari step awal sampai akhir nanti. Terus produk selain video ada? Selain video mereka akan membuat semacam mind map dalam di karton. Nah, itu yang nanti ketika mereka sudah menemukan masalah tersebut akan dituangkan ke dalam mind map yang medianya karton. Nah itu nanti mereka setelah sudah dia sesuai kreasi mereka, nah itu nanti akan dipresentasikan. Jadi setiap anak nanti akan mendapatkan job, mana yang sebagai penyaji, mana yang sebagai pembuat materi, mana sebagai moderator, sampai yang terakhir yang dokumentasi. Dokumentasinya pada video Berubah ya. Kemudian selain presentasi ada nggak produk lain? Produk Misalkan anak di apa itu dikembangkan bakatnya, misalkan ada yang menggambar tuh. Nanti ketika materi itu sudah tercapai dalam manajemen tersebut, nanti mereka karena ini mereka akan membuat semacam poster sesuai dengan tema yang atau materi yang sudah mereka temukan tentang masalah mengenai sampah. Nah, setelah masalah mengenai sampah itu sudah mereka tuangkan di hasil presentasi di karton, nah mereka akan menghasilkan produk lain. Masalah ini bukan sampah ini cara mengatasinya, nah, pencegahan atau sampah itu bukan, mereka akan membuat poster. Iya. Semoga berhasil Pak Mufid apa yang direncanakan Pak Mufid sehingga nanti saya lihat bagaimana keterlaksanaan pada proses pembelajaran. Terima kasih Pak Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan baca surat-surat pendeknya terlebih dahulu. Mulai. Aisyah, Ardan, Alvin, Almira, Amelia, Andini, Iya. Puasa apa enggak? Nah, ya. Kemarin kalian sudah punya yel-yel masing-masing, ya. Hari Senin ini masih awal ini kudu semangat. Saya ingin dengar yel-yelnya, ya. Saya acak, saya random, ya. Oke. Kelompok
2. Silakan yel-yelnya terlebih dahulu sambil berdiri nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Kelompok 2 yel-yelnya tetap semangat. Ayo berdiri. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Yel-yelnya. Ayo, silakan dipimpin ketua kelompoknya. Oke. 1, 2, 3. Very good, very well. Kelompok Garuda. Well. Kelompok Garuda. Well. Jackson. Hurra. Masih semangat? Masih. Yuk kita bakar semangat kita. Siapa kita? Kelompok Garuda. Kelompok Garuda. Jaya. Pasti bisa. Yes. Ayo, berdiri. Kelompok 3. Ya. Wah, jadi obrolan ada di sini. Ya, mulai 1, 2, 3. Ayo. Kelompok buaya. Jaya. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Penagres. Nah, ini semangat ya. Pagi-pagi ya, nggak usah ngantuk ya. Udah sarapan semua ya? Belum. Apa bambu silakan dimakan. Ya, jadi bambunya. Oke, nah hari ini ya kita akan mengobservasi. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengetes kalian ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari berbagai macam materi mulai dari pengelolaan sampah, pengertian sampah, dari sampah sampai ya apa itu 4R. Nah, ya untuk 4R kelompok 1 apa saja 4R itu? Replace, reuse, recycle, replace. Ada 4 ya. Kelompok 4 apa yang dimaksud dengan recycle? Mendaur ulang. Contohnya daur ulang. Ayo. Daur ulang. Kita sering membuat daur ulang. Apa? Daur ulang? Hah? Apa? Daur ulang? Plastik menjadi pot bunga ya. Nah, perlu diperhatikan ya. Kalau kalian sering lihat, terutama yang laki-laki ya, mungkin lihat sepak bola di liga-liga Eropa sana terutama ya. Madrid, Arsenal terutama ya. Arsenal ini bajunya dia berasal dari limbah plastik. Jadi plastik-plastik kayak botol-botol minuman gini aqua. Ini dipotong kecil-kecil, didaur ulang, dijadikan bajunya. Nah, jadi itu mengurangi dampak penumpukan sampah. Nah, Arsenal, ya, Manchester United, walaupun sekarang yang juara oleh ya, Real Madrid. Nah, mereka menggunakan jersey yang terbuat dari sampah. Ya, daur ulang ya, bukan berarti sampah itu dipakai, bukan, tapi kamu klub sepak bola nanti pakaiannya ada ya, bekas kecapnya ya. Nah, itu adalah salah satu daur ulang atau recycle. Kelompok 2 apa yang dimaksud dengan reuse? Ya, reuse apa reuse? Reuse memanfaatkan atau menggunakan kembali. Contohnya nah, selanjutnya ini ya, kita masih akan tetap bekerja secara kelompok. Kalian membuat poster juga. Nah, hari ini ya saya akan memberikan sama
tapi metodenya berbeda. Kalau kemarin kalian bekerja kelompok di dalam kelas, materinya di dalam kelas, saya share di dalam kelas, tapi untuk kali ini kalian cari sendiri outdoor. Outdoor artinya kalian keliling observasi. Nah, perhatikan dulu ya. Nanti saya bagi, oke, ambil satu. Nah. Kelompok 3, kelompok 4. Oh ya, kelompok 3. Oke. Kelompok masa yang saya. Perhatikan sudah. Nah, perhatikan dulu. Halo. Hai. Halo, hai. Seperti kemarin, tim dokumentasi tiap kelompok fungsikan, ya. Bagaimana cara mengambil video yang benar? Video yang saya review kemarin kalian masih cukup bagus, tapi ingat, awal pembukaan video jangan lupa sertakan logo atau identitas sekolah. Setelah itu nama kelompok. Nah, lalu pertanyaan tersebut mana yang masih belum kalian pahami? Silakan. Langkah-langkahnya. Ada yang bertanya mengenai langkah-langkah. Nah, dari awal pertanyaan pertama kalian sudah digiring menuju untuk membuat solusi. Jadi misalkan di nomor 5 kalian, oh solusi saya adalah membakar sampah. Oh solusi saya adalah mengubur sampah. Nah, langkah-langkah membakar atau mengubur sampah itu kalian tuliskan. Nah, itu langkah-langkahnya. Ya, kalian tuliskan mulai dari misalkan, oh membakar sampah, bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Nah, itu kalian tuliskan. Ya, itu langkah-langkah. Ya, kerja Pak, kalau bisa. Ya, tadi bagi tugas meneliti sampah. Satu yang kalian sorot di situ, misalkan kalian sedang meneliti sampah, ada satu objek. Subjeknya adalah teman kalian rekam. Ketika dia melakukan penulisan, kalian syuting dalam tulisannya. Yang kedua yang diteliti apa? Sampah. Oh, kalian sorot ke sampah. Nah, di situ. Ya bukan apinya dimasukkan sampah. Disorot bukan dimasukkan. Dan paham ya? Ternyata di sini lebih banyak sampah organik daripada sampah anorganik. Banyak sih seperti ini. Iso. Buat pupuk. Kalian diminta untuk mempresentasikan hasil penelitian kalian, ya. Nah, selanjutnya saya minta tolong untuk setiap kelompok. Kalau kemarin sudah ada temannya yang sudah berani bicara, sekarang gantian temannya yang kemarin masih belum terlalu banyak kedapatan bagian atau bekerja dibagi, ya. Dan tetap harus wajib ada maju pertama kelompok 2, ya. Kelompok 2 disusul kelompok 4, kelompok 3 dan terakhir kelompok 1, ya. Oke. Silakan kelompok 2 maju terlebih dahulu.
tanaman. Kita juga punya tanaman mangga, pohon mangga yang sekarang lagi musimnya, banyak yang jatuh. Nah, kelompok kedua menemukan masalah. Bagaimana cara mengatasinya? Dijadikan kompos. Nah, caranya seperti apa? Bisa ditimbun terlebih dahulu, dibiarkan sampai membusuk, setelah itu diuraikan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Selanjutnya penampilan dari kelompok 3. Oh, sama kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Kalau ada temannya yang maju presentasi, tolong perhatikan, jangan heboh sendiri. Belajar menghargai. Ya, kalau kalian ingin didengarkan, kalian harus mau mendengarkan. Ya, silakan simak dengan baik-baik hasil presentasi dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 menyampaikan diskusi kami yang sebelum itu akan apa yang akan dibuat mengelola sampah bukan sampah. itu dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, arigatou gozaimasu, annyeonghaseyo, sawadika, pasukan dan bangsi serta para manusia berbagai jenis. Perkenalkan kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Rahmatul Idulhad, nomor absen 27. Saya menolak sedotan dan presentasi dari kami buat bank plastik di lingkungan sekolah. Apakah solusi dan alternatif yang baik untuk mengatasi sampah-sampah yang ada di sekolah? Memisahkan sampah buat sebelumnya, melakukan zero waste, membuat pupuk dari sampah organik, membersihkan tempat sampah setiap hari, melakukan daur ulang pada sampah organik. Apa manfaat dari solusi yang kamu tawarkan? Kita sebelum presentasi kali ini kami akhiri, kami akan menampilkan gaya kami. 1, 2, 9 ya. Ini tadi kalian sudah penelitian bahwa ada berbagai macam permasalahan tentang sampah di lingkungan sekolah kita. Mulai dari apa? Sampah apa? Organik dan anorganik. Nah, setelah itu
kalian sendiri sudah berpikir, oh sampah organik solusinya seperti ini, oh sampah anorganik cara mengatasinya seperti ini. Nah, aksi nyata dari kegiatan kita ini adalah perubahan karakter kalian. Yang kemarin kalau ada yang buang sampah, sekarang kalian sudah punya solusi. Kalian mulai dari diri kalian sendiri. Cara tadi, kalau di kantin ada botol plastik banyak. Nah, kan tadi disampaikan dari kelompok 3. Oh, cara solusinya dengan membawa tumbler atau botol sendiri dari rumah. Kalian terapkan, ya, karena itu adalah hasil real, hasil nyata yang benar-benar akan harus kalian lakukan. Kalau kertas ini hanya kalian catat saja, tapi kalau benar-benar kalian praktekkan, nah itu baru benar-benar wujud hasil dari pengamatan kalian. Paham? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi pembelajaran hari ini mengenai sampah dan cara mengatasinya, ya. Nah, minggu depan, besok kita akan lebih fokus untuk persiapan latihan gelar karya. Ya, hari ini nanti sudah saya pilih kelompok 2 dan 3 untuk yang perempuan terutama, ya bisa mengamati sebentar. Saya lihat di sini nanti, terus kita sedikit hafal gerakannya. Nah, untuk yang lain saya persilahkan boleh pulang atau mau menyaksikan temannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Guru hari ini? Alhamdulillah sehat dan fit ya. Alhamdulillah, kemarin kan habis di Bawean ya Pak Guru ya. Minggu. Nah, sedikit bina anak pramuka ya. Alhamdulillah sudah nyampe di kembali dengan sehat. Pak Fit, hari ini kita melakukan percakapan uji dari hasil supervisi kemarin. Kemarin kan kita sudah melakukan supervisi mulai dari observasi, kemudian yang kedua observasi, dan sekarang kita di tahap observasi kemarin Pak Mufid kan sudah melaksanakan proses pembelajaran. Kebetulan kemarin proses pembelajarannya kan masuk di 5 objek menggunakan menurut Pak Mufid gimana proses pembelajarannya dilakukan Pak Mufid? Menurut saya cukup berhasil dan efektif karena kondisi saya menerapkan PJBL Project Based Learning jika anak-anak sesuai dengan kurikulum kita juga anak-anak bisa lebih aktif mulai dari mungkin semacam menemukan masalah sampai nanti bagaimana mencari solusi. Jadi anak-anak lebih tertarik dan mereka lebih nyaman gitu untuk berinteraksi dengan teman-teman. Dari model pembelajaran yang dipakai Pak Mufid kemarin, apa yang paling menarik dari proses pembelajaran itu Pak? Yang paling menarik tentu pada saat pertama ketika saya anak-anak membentuk kelompok. Nah, di situ mereka mulai berinteraksi untuk membagi job desk masing-masing. Salah satunya bisa ya dalam kelompok itu mereka membagi tugas mulai dari mereka berkomunikasi, mencari masalah, juga mereka mengangkat masalah tentang sampah, mereka observasi
saya observasi ke lapangan, mencari sekolah kita masalahnya apa. Nah, setelah itu mereka menemukan masalah, mereka merumuskan masalah. Ini masalahnya seperti ini, sampah organik, anorganik. Ini ditimbulkan seperti apa. Nah, setelah itu mereka membuat semacam mind map ya, yang dituangkan di kertas karton dan hias sekreatif mereka agar tidak lebih menarik. Karena mungkin kita belum menggunakan semacam, kalau kita kan menggunakan LCD dan LED untuk menggunakan PowerPoint. Nah, mereka menggunakan secara manual, menggunakan kertas karton hiasi. Nah, bahkan ada beberapa kelompok juga yang menghias mind map mereka itu menggunakan sampah dari recycle sampah, dihias kayak itu. Nah, di situ mulai tertarik usaha. Nah, setelah itu mereka juga memberi tugas lagi. Setelah mereka menemukan masalah, terus merumuskan masalah, mereka mempresentasikan masalah dengan masalah yang ditemukan. Nah, itu solusinya seperti apa? Mereka sudah mulai berani untuk lebih pede mengekspresikan diri mereka. Itu mereka lebih menarik. Anak-anak di kelompok yang lain menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Jadi terlihat kayak berdebat, saling mengajukan ya, pertanyaan kayak gitu. Terlihat menarik lah. Jadi nggak melulu kita pelajaran gitu. Jadi mereka yang mencari masalah sendiri, menemukan dan mereka diskusi untuk mencari atau menemukan solusi. Tapi luar biasa Pak Mufid ya. Artinya gini, dari apa yang sudah dijelaskan Pak Mufid tadi, berarti anak-anak itu bisa dikatakan literasinya Pak. Literasinya. Ya, jadi pengalaman dari lingkungan, kemudian analisanya, oh lingkungan ada masalah. Iya, betul. Ya, kemudian bagaimana dia mencari solusinya dituangkan di mind map tersebut. Ya. Untuk mind map-nya itu apakah sudah ditentukan Pak Mufid, mind map-nya modelnya begini, atau anak-anak dibebaskan untuk memilih yang dianggap bagus dan mewakili dari tujuan itu, atau gimana Pak? Untuk mind map sendiri, saya ya karena ini bisa dikatakan kurikulum Merdeka Belajar, saya tidak terlalu membatasi, tapi entah kenapa mereka seperti sudah tahu, oh materi yang saya angkat, yang kami angkat ini mengenai sampah, jadi nggak keluar dari sampah. Mereka menghiasnya juga, oh tentang misalkan tentang recycle atau sampah organik dan organik. Jadi istilahnya gambar yang mereka tampilkan itu juga berhubungan, jadi sampah organik kayak gitu. Jadi mereka sudah bisa mengkreasikan, sudah bisa menalar, oh yang saya angkat seperti ini. Jadi saya harus memvisualisasikan materi yang saya temukan atau masalah yang saya temukan ini menjadi hal yang menarik. Berarti setiap kelompok mind map-nya berbeda sesuai ya masing-masing. Itu ya, asik. Dari situ Pak Mufid, apakah ada tantangan dari Pak Mufid bagaimana proses menggali siswa sampai menjadi bisa presentasi, kemudian bagaimana Pak Mufid mengolah kelasnya? Nah, ada beberapa tantangan, terutama mungkin dari segi penggunaan teknologi anak-anak. Nah, teknologi sekarang, tapi untung sekarang anak-anak karena mungkin sudah kebiasaan ya, mereka dalam pengolahan video. Sekarang kan sudah mulai ada aplikasi CapCut, KineMaster, sampai Canva. Nah, cuma saya tinggal hanya mengarahkan saja. Awalnya mereka, Pak, ini gimana Pak? Apa yang harus saya tampilkan terlebih dahulu? Mereka hanya tahu menggunakan, tapi belum tahu kriteria atau indikasi apa yang harus saya tampilkan ketika membuat video. Jadi itu yang sedikit saya tekan, penggunaan teknologinya. Karena di dalam kelompok tersebut ada yang saya bilang sebagai leader, ada yang bertugas sebagai literasi mengumpulkan materi, ada yang bertugas sebagai dokumenter atau yang merekam. Nah, itu mereka membagi tugas ya biar semua terbagi. Nah, tantangannya itu ya penggunaan teknologi ini. Ada yang masih sederhana dalam pengolahan video,
Nah, itu saya hanya memperkenalkan, saya sedikit menayangkan beberapa tayangan mungkin dari YouTube atau hasil video yang sudah saya buat juga. Nah, itu yang saya hanya memberi clue. Yang pertama, tolong tampilkan logo sekolah. Setelah itu judul, dan setelah itu mereka menggunakan animasinya sendiri dalam videonya tersebut. Itu awalnya di situ. Biasa. Berarti penggalian potensi yang diharapkan Pak Mufid tercapai Pak Mufid. Tercapai, karena saya melihat anak-anak sekarang siapa sih yang nggak seneng kayak melihat contohnya saja TikTok, ya, terus reels yang ada di Instagram. Saya lihat, mereka kreatif banget, padahal istilahnya mereka membuat video sinematik yang terlihat estetik. Ini tinggal olah dikit aja nih, saya bilang gitu. Nah, tinggal kalian ngambil angle-nya seperti ini. Angle awalnya mereka sulit. Angle itu apa, Pak? Nah, angle itu apa, Pak? Nah, sudut kalian mencari atau perspektif kalian mencari gambar. Nah itu tantangannya saya bilang teknologi tadi. Tapi lama-kelamaan anak-anak sudah mulai nyaman. Kemudian Pak Mufid, untuk proses pembelajaran kemarin, kompetensi apa yang sudah dicapai baik dari anak-anak maupun dari Pak Mufid sendiri? Kemampuan siswa. Iya, mulai dari mereka mencari masalah kepekaan terhadap lingkungan, sehingga mereka mencari informasi sendiri, mulai dari entah Google atau buku yang sudah disediakan perpustakaan. Setelah itu mereka sudah peka, setelah menulis mereka solusinya seperti ini, dan mampu menganalisis sendiri. Setelah itu yang kedua, berani mengekspresikan diri melalui presentasi tadi. Ya, walaupun mungkin ada beberapa yang masih, tapi saya anggap berani maju dan berbicara di depan temannya, minimal depannya itu saya bagus. Berarti kalau bisa disimpulkan Pak Mufid ya, dari tantangan itu, berarti itu yang nanti dikembangkan Pak Mufid. Iya. Dari penggunaan teknologi tadi juga. Ya. Kemudian Pak Mufid, kira-kira dari proses pembelajaran kemarin yang menurut Pak Mufid kurang, selain dari tantangan tadi, yang kira-kira dari kekurangan itu nanti bisa dikembangkan untuk berbeda Pak Mufid pada proses pembelajaran tadi. Itu tadi, pertama mereka memang sudah mengetahui tentang teknologi. Nah, ketika saya menyebutkan tadi kata-kata angle, sudut penggunaan, nah itu yang masih istilahnya mereka masih low pengetahuannya. Jadi mungkin ini nanti misalkan pengelolaan sampah yang disorot jangan terlalu fokus kepada orangnya, tapi tolong aktivitasnya, bagaimana cara pengelolaan sampah. Mereka misalkan membuat video edukasi mengenai pemilahan sampah, tolong sampah organik anorganik lebih banyak disorot secara angle kayak gitu. Dan pengolahan, kalau anak-anak sekarang kan mungkin terlalu lebih ke jedak-jeduk, istilahnya lebih banyak musiknya gitu kan, kurangi kayak gini, lebih banyak informasi tulisan yang gitu. Karena video saja mungkin beberapa orang paham, tapi untuk sebagai penguat tolong kasih keterangan sedikit. Oke, dari video kemudian presentasi, tentu apa lagi Pak Mufid ketika anak-anak itu mengaktualisasikan apa yang sudah diperoleh dari B5 pada saat mereka video, kemudian presentasi, adakah dari proses pembelajaran itu supaya konsumen lain bisa ikut nimbrung di sana dalam bentuk apa itu? Kita kemarin juga sempat ya gelar karya juga mengangkat bertemakan sampah juga. Nah itu kan kita semacam mempromosikan sebagai daya tarik juga kegiatan kita dengan membuat drama kolosal atau drama musikalisasi Pak, tentang tema sampah anak-anak. Dan kita juga memberikan selip mengenai edukasi juga dalam gelar karya tersebut. Di samping menarik juga ada nilai edukasinya. Itu ada produk kita itu, dan kita sudah
jadikan video yang kemarin sudah dibuat. Berarti di puncak acara gerak karya itu aktualisasi dari semua apa yang sudah Iya betul. itu ya. Yang selanjutnya yang benar-benar aksi nyatanya adalah mulai dari pembiasaan atau perubahan karakter siswa. Diharapkan itu yang tujuan utama kita. Mulai dari siswa yang awalnya membuang sampah sembarangan, atau yang sampahnya masih sampah organik tapi dibuang di sampah anorganik. Nah itu mereka mulai jadi, oh dari P5 ini kita tahu ini sampah plastik harusnya diletakkan di sampah anorganik. Nah gitu, oh sampah ini yang menyebabkan tidak bisa diuraikan, butuh waktu lama dan perlu lagi ditolong dengan baik. Tadi menjadi budaya yang positif. Nah, kita harapkan itu tujuan utama. Pak Mufid, selain yang dikatakan Pak Mufid tadi, jadi bisa aktualisasi melalui karton tadi ya, setelah analisa, kemudian video. Ada lagi nggak media selain karton yang dipakai anak-anak untuk aktualisasi? Ada, yaitu sesuai dengan materi kita kemarin, ada materi mengenai 5R gitu ya. Nah kita membuat poster. Nah posternya ada yang digital, ada yang manual. Jadi anak-anak, oh materi apa sampah yang kalian temukan ini masalahnya apa? Ya, terus mereka membuat poster mengenai himbauan pengurangan sampah, yaitu semacam 4R, reduce, recycle, reuse. Nah kayak gitu, sampai cara penghematan air misalkan gitu. Nah itu ya energi kan gitu. Berarti produk yang dihasilkan cukup banyak Pak Cukup banyak ya. Dari situ diferensiasinya muncul, bagaimana anak itu membuat video, kemudian bagaimana membuat mind map, presentasi dan poster gitu ya. Karena ada anak-anak juga yang semacam membuat makalah juga, makalah esai itu makalah, terus puisi tentang sampah juga, itu banyak produknya anak-anak ini. Oke, pengalaman itu apakah hanya P5 ketika P5 selesai ya bubar, atau memang pengalaman itu bisa nggak misalkan dibawa ke misalkan proses Bisa, ya itu yang kita harapkan untuk kayak karakter berkelanjutan kayak itu berkelanjutan tadi. Nah tujuan utama kita adalah selain memberikan wawasan mengenai sampahnya atau ya bagaimana cara mengatasinya, yang kita harapkan juga adalah perubahan karakter siswa. Karena nanti sampah ini tidak boleh dibakar, sampah ini tidak boleh ditimbun, dibuang, kayak gitu. Jadi perubahan karakter siswa mulai dari kita melakukan dengan cara yang menarik, mulai dari literasi, pembuatan video, sampai nanti tujuan utama kita sesuai dengan kompetensi yaitu karakter siswa. Ya. Selain karakter Pak Mufid, yang bisa pengalaman dari P5 kemarin yang 2 minggu itu bisa nggak dibawa ke intrakurikuler, ke proses pembelajaran di kelas dengan mata pelajaran yang diambil oleh Pak Mufid? Bisa, terutama pada kegiatan semacam nanti observasi, literasi, terus presentasi, itu bisa diterapkan di semua pelajaran, tidak nanti menyesuaikan untuk materi yang lain. Karena saya yakin di kurikulum Merdeka ini juga siswa mungkin dari K13 juga dituntut lebih aktif, tapi kalau di kurikulum Merdeka mereka dituntut aktifnya dengan membuat semacam kayak mind map tadi, sesuai dengan kreasi siswa. Jadi hasil yang ditampilkan oleh siswa atau kelompok yang satu dengan yang lain juga beda. Ini yang bisa digunakan untuk mapel yang lain, kayak gitu. Nah, kalau menurut penjelasannya Pak Mufid, saya kok gini Pak Mufid, anak-anak saya, betapa apa itu namanya penggalian potensi dari siswa ketika itu dibawa ke materi pelajaran, anak-anak kan berarti satu, bisa menganalisa dari apa yang ada. Nah, dari apa yang ada itu mungkin
proses pembelajarannya ketika dia berliterasi pada pelajarannya Pak Mufid yang diampu, kemudian bagaimana dia menganalisa, bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia mengkomunikasikan lewat presentasi. Itu Pak Mufid luar biasa. Yang semula anak itu lebih hanya kayak semacam hanya sebagai penerima informasi dari guru. Sekarang anak-anak juga dituntut untuk saya mencari informasi. Kan sekarang informasi itu mulai banyak di Instagram sendiri, di TikTok sendiri juga banyak. Kalau kita pintar-pintar memilah ya, ada banyak informasi yang bersifat edukasi di situ. Nah, tinggal anak-anak nanti contohnya saja, misalkan ada banyak akun yang membuat presentasi atau PowerPoint di Canva lewat TikTok gitu kan. Ada anak-anak kalau tahu di TikTok juga ada ini cocok, mereka lebih nyaman karena di TikTok mereka lebih familiar daripada mungkin YouTube kan. Mungkin sekarang terlihat biasa-biasa saja, tapi media yang sering diakses oleh anak mulai dari sekarang adalah Instagram dan TikTok. Jadi kita harus tahu ini sasaran anak-anak, jadi kita harus menyiapkan materi yang sesuai dengan kesukaan anak. Berarti ini proses pembelajaran yang yang diberikan Pak Mufid ini luar biasa. Selain mengikuti kodrat zamannya siswa, memang zaman sekarang itu gadget. Jadi bagaimana gadget itu dimanfaatkan saya rasa akses anak-anak terhadap media sosial juga sebenarnya kalau dirasa lebih cepat sebenarnya dari kita. Kita sebetulnya nunggu viral dulu baru lebih ke ekspor cari tahu, tapi anak-anak sebelum viral ini tahu, akhirnya menjadikan viral itu ya karena kondisi yang ditonton anak-anak itu tadi. Tidak seperti kita belajar kemarin ya. Baru disuruh sekarang anak-anak cepat, terutama media platform Instagram dan TikTok tadi. Itu yang harus, makanya kita pintar-pintar menyesuaikan kondisi dan karakter siswa dan menggunakan platform IG atau TikTok tadi sebagai media edukasi siswa. Luar biasa. Terima kasih Pak Mufid dari apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Itu yang sudah dilakukan Pak Mufid yang luar biasa. Saya kemarin kan mengobservasi Pak Mufid. Ini ada beberapa penemuan yang saya catat Pak Mufid. Secara umum proses pembelajaran yang kemarin saya lihat, saya observasi Pak Mufid, semuanya sudah berjalan. Dari mulai pendahuluan, kemudian inti dan refleksi atau apa itu berjalan. Ketika pendahuluan kemarin Pak Mufid yang pertama yaitu salam, kemudian doa, SDG-nya bukan juga ya. Kemudian inti sesuai yang dijelaskan Pak Mufid tadi, Pak Mufid juga mengembangkan dari proses pembelajaran. Kemudian Pak Mufid juga dalam proses diskusi mendampingi kelompok-kelompok sehingga kelompok-kelompok mampu tampil. Kemudian yang ketiga Pak Mufid juga melakukan refleksi. Kemudian yang kedua dari proses pembelajaran yang dilakukan Pak Mufid juga mampu memberikan pemantik sehingga siswa itu membuat mind map dari masing-masing kelompok itu kemudian bisa menganalisa sebuah informasi yang ada, bisa mempresentasikan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Mufid dari pengalaman 2 minggu di B5 itu bisa dibawa ke pelajaran. Cuma ada satu atau sedikit yang menjadi catatan saya Pak Mufid. Kemarin untuk Pak Mufid mungkin ada kata-kata yang yang bisa dihilangkan pada proses itu. Memang itu untuk intermezzo. Intermezzo. Cuma intermezzonya tidak terlalu panjang. Tapi itu sudah bagus. Artinya untuk mengkondisikan kelas itu supaya hidup.
Terima kasih. Dibaca dulu, disepakati, disetujui apa yang saya temukan. Ini saya baca sebenarnya. Ya. Catatan refleksi dulu. Jadi, secara umum proses pembelajaran yang sudah dilakukan cukup baik, bahkan sangat baik. Di proses literasi, murid mampu menganalisa, memecah masalah, dan mampu mengkomunikasikan melalui presentasi. Dari topik percakapan dan catatannya, topik coaching ini terkait proses pembelajaran di kelas pada area pengembangan, yaitu keefektifan pada proses pembelajaran, yaitu pendampingnya saat murid melakukan diskusi kelompok. Dari hasil proses pembelajaran diferensiasi, ada produk yang dihasilkan, yaitu murid mampu 1. Menganalisa dari topik masalah sampah, 2. Mencari solusi, 3. Mampu mengkomunikasikan melalui presentasi. Nah, rencana tindak lanjut dari pengalaman yang sudah didapat akan dikembangkan di pembelajaran di kelas, yaitu di kegiatan intrakurikuler. Yang saya tulis itu disetujui. Ya, setuju. Ya, benar. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Indah dan Pak Mufid. Memang terima kasih Pak Mufid. Saya rasa percakapan pagi ini sudah luar biasa. Percakapan yang berkualitas terkait supervisi anak. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.